Oke, teman-teman kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita ada di bagian terakhir ya, di chapter terakhir. Dan ini nanti kita akan merangkap dua bab reading, yaitu scan dan skim dan juga inference. Gitu ya, teman-teman. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, di teman-teman nanti di tes teman-teman nanti akan menemukan soal reading yang jumlahnya adalah 50 pertanyaan dan teman-teman hanya bisa mengerjakan maksimal waktunya adalah 55 menit. Nah, tentu saja memang kelihatannya lama ya, teman-teman, hampir 1 jam gitu. Nah, tapi percaya teman-teman, kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan strategi khusus untuk mengerjakan reading, yaitu misalnya umumnya kan orang-orang kalau biasanya belum pernah ikut kursus atau belum tahu strateginya, itu biasanya membaca teksnya dulu, baru mengerjakan soalnya. Nah, cara ini tidak saya sarankan, teman-teman. Gitu ya. Kenapa? Karena ini akan banyak menyita waktu dan saya sudah membuktikan sendiri dulu. Nah, jadi cara yang paling cepat, yang paling enak itu adalah dengan teman-teman membaca soalnya dulu. Jadi dicari yang dibutuhkan aja gitu ya dari membaca soal. Kemudian nanti teman-teman akan tahu teknik apa yang teman-teman harus lakukan dengan teks untuk mengerjakan soal tersebut. Gitu ya. Jadi dari mengenali soalnya, teman-teman nanti akan eh, menentukan 3 teknik ini yang mana yang teman-teman pakai. Nah, karena teknik pertama itu adalah teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragrafnya saja. Oke. Nah, ini kita pakai ketika soal readingnya itu menanyakan garis besar mengenai teks. Contohnya kemarin ada main idea, kemudian ada idea organization, dan juga tone, purpose, sama course. Nah, itu kan bukan menanyakan informasi-informasi kecil ya, teman-teman, tapi menanyakan garis besar mengenai teks. Nah, kalau menanyakan garis besar mengenai teks, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Atau kalau teman-teman masih ragu dengan kalimat pertama di setiap paragraf, boleh tuh membaca satu paragraf pertama. Itu juga kadang menyampaikan seluruh makna atau intinya seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian selain membaca kalimat pertama di setiap paragraf, ada lagi teman-teman teknik mengerjakan soal reading yaitu scan dan skim the text atau the passage. Jadi scan dan skim sendiri itu artinya adalah membaca cepat dan mengingat-ingat, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika teman-teman mengerjakan soal-soal sebelumnya tadi, misalnya soal yang teman-teman kerjakan itu sedang mengerjakan nomor 4. Jadi teman-teman misalnya sedang mengerjakan nomor 4. Nah, soal soal nomor 4 itu termasuk ke dalam jenis soal ini yang cara mengerjakannya harus menggunakan scan dan skim. Nah, soal tersebut itu menanyakan tentang suatu informasi kecil, teman-teman. Nah, terus teman-teman sambil mengingat-ingat tadi itu sudah dibahas belum? Ketika teman-teman sambil mencari jawaban nomor 1, 2, atau 3. Nah, kalau belum, maka teman-teman lanjutkan mulai kalimat terakhir teman-teman mencari jawabannya tadi. Jadi lanjutannya di kalimat setelahnya gitu ya, pasti nggak jauh teman-teman. Nah, itu yang dinamakan dengan skim. Kalau scan ya teman-teman dari awal mengingat-ingat tadi di mana, nah itu namanya scan. Jadi tidak perlu lagi membaca dari awal seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian untuk soal ini teman-teman untuk strategi ini atau cara ini teman-teman pakai ketika soalnya menanyakan garis kecil, menanyakan informasi kecil ya atau spesifik detail. Jadi menanyakan misalnya apa yang dimakan oleh seekor ubur-ubur misalnya di dalam teks. Padahal teks itu ngomongin garis besarnya adalah cara organisme laut mencari makan misalnya. Nah, ubur-ubur itu kan salah satu. Nah, itu yang saya maksud dengan specific information, teman-teman. Nah, jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya scan dan skim? Yang pertama locate information, yang kedua pronoun reference, yang ketiga stated and unstated detail, dan yang keempat soal vocabulary. Nanti kita bahas satu-satu teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir ada juga strategi yang terakhir adalah make an inference atau making inferences. Jadi making inferences itu teman-teman membuat tebakan, membuat probabilitas atau kemungkinan berdasarkan informasi kecil yang ada di dalam teks. Jadi bisa dibilang teman-teman disuruh membuat atau mencari informasi tersirat ya, bukan bukan yang tersurat. Yang tersurat itu kan yang tertulis. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk soal ini pasti keluar tapi cuman sedikit soalnya, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi hanya ada 2 soal yang cara mengerjakannya making inferences. Nah, kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Mulai dari yang scan dan skim dulu. Jadi, beberapa soal reading itu cara mengerjakannya yaitu scan dan skim. Tapi untuk scan dan skim ini paling banyak, teman-teman. Jadi, jenis soal reading itu paling banyak cara mengerjakannya itu adalah scan dan skim ini. Gitu ya.
Nah, scan dan skim ini dipakai untuk menjawab soal yang menanyakan specific information atau informasi kecil yang ada di dalam teks. Yang pertama adalah soal locate information, yaitu teman-teman diminta untuk mencari atau menemukan di mana si pembuat soal atau si penulis itu menyebutkan atau membahas tentang kata kunci di soal. Gitu ya. Atau jenis soal ini bisa dikenali dari pilihan gandanya, teman-teman. Nanti pilihan gandanya itu menyebutkan line berapa sampai line keberapa. Gitu ya. Line berapa sampai line keberapa. Nah, itu adalah jenis soal locate information ini. Jadi line itu baris keberapa. Jadi soal ini berbunyi, di baris keberapa di dalam teks, penulis itu membahas komposisi dari meteor atau kandungan dari meteor. Nah, itu kalau teman-teman misalkan pasti soal, karena jawabannya di tengah ya teman-teman, pasti soal ini nanti kalau nggak nomor 2, nomor 3 gitu. Ya, jadi pasti lanjutannya soal sebelumnya. Nah, tapi kalau misalkan cara mengerjakannya misalnya acak gini ya teman-teman. Teman-teman cari sampai menemukan informasi yang membahas tentang komposisi meteor. Itu kan kata kunci teman-teman di soal. Kandungan dari meteor. Nah, kalau kita baca dari awal, meteor crater atau sebuah kawah besar kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona, merupakan atau secara umum diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai dampak dari impact atau tabrakan gitu ya, dari suatu meteor yang beratnya 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, meteor tersebut yang dibuat dari nikel dan besi. Nah, berarti di sini ya, teman-teman, kandungan dari meteor itu adalah nikel dan besi. Nah, teman-teman hitung. Nah, nanti teman-teman dimudahkan dengan ini. Di sebelahnya teks itu dikasih line berapa, line 5 gitu ya. Setiap 5 line. Jadi untuk memudahkan teman-teman. Ini line 5, line 10, nanti ada line 15, line 20, dan seterusnya. Nah, supaya mudah untuk jadi patokan. Kalau di sini kan berarti di atasnya line 5, teman-teman. Berarti letaknya penulis menyebutkan atau membahas komposisi dari meteor itu di line keempat. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya adalah yang Bravo. Lines 4 to 5. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi dibaca soalnya dulu. Kalau dia menanyakan garis kecil mengenai teks atau specific information tadi yang saya maksud ya, teman-teman gunakan cara ini. Nah, jenis soal kedua yang cara mengerjakannya juga menggunakan scan dan skim itu adalah soal mengenai pronoun reference. Nah, sebelum saya ke pronoun reference, saya mumpung lagi ingat teman-teman. Jadi jenis soal locate information ini, kalau teman-teman ngambil tes yang online itu tidak keluar. Ya, jadi di line keberapa itu nggak keluar teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman ngambilnya yang PBT, kemungkinan akan keluar. Atau yang teman-teman datang ke lokasi tesnya itu akan keluar. Seperti itu. Jadi bisa dibilang online lebih sedikit untuk jenis soalnya. Sir, berarti line di sini maksudnya baris ya, bukan kalimat. Betul, Mister. Jadi line di sini ini bukan kalimat keberapa, tapi baris keberapa. Gitu ya. Kemudian bagaimana cara tercepat untuk mencari komposisi itu di paragraf 1, kedua, atau ketiga? Bagaimana? Kadang di artikel tidak menyebut secara jelas composition. Ya, betul, teman-teman. Makanya di reading ini teman-teman harus bukan harus sih sebenarnya, kalau bisa gitu ya, tapi kalau bisa lah dibilang harus gitu, harus memperkaya vocab. Karena biasanya di soal itu menggunakan sinonim dari yang tertulis di teks, teman-teman. Gitu ya. Jadi cara menemukannya adalah dengan memahami teksnya. Seperti itu. Jadi teman-teman baca, tapi yang saya sampaikan tadi ya, pasti reading itu urut kalau di TOEFL, teman-teman. Misalkan nomor 2, misalkan teman-teman sekarang ngerjakan nomor 4. Nah, nomor 1, 2, 3 tadi pasti sebelumnya di mana teman-teman menemukan jawaban nomor 4. Jadi kayak urut gitu, pasti ke bawah itu urut. Sama kayak kita baca gitu, teman-teman. Gitu ya, jadi urut gitu, ke bawah, ke bawah, ke bawah terus seperti itu. Jadi cara mengerjakannya, teman-teman lanjutkan atau teman-teman kalau misalkan masih ingat menggunakan cara skim ya, masih ingat tadi kayaknya membahas tentang itu deh di mana ya tadi, tinggal nginget-nginget. Itu yang dimaksud dengan skim. Oke, nah kalau scan teman-teman lanjutkan sambil menggunakan gerak mata atau membaca cepat sampai menemukan yang ditanyakan di soal di dalam teks seperti itu. Jadi memang perlu dilatih juga skill scan dan skim ini perlu dilatih teman-teman. Ya, skill teman-teman memahami teks dengan cepat itu perlu dilatih seperti itu. Yaitu dengan sering-sering latihan. Sekali lagi teman-teman. Jadi memang teori sebenarnya nggak terlalu penting tapi hajar latihan, gitu ya. Lanjut teman-teman.
pronoun referen itu adalah rujukan kata ganti. Jadi kata ganti di dalam teks itu biasanya ditanyakan kata ganti itu menggantikan siapa atau menggantikan apa gitu ya. Contoh soalnya seperti ini. Jadi kata ganti they di line kelima merujuk kepada, nah they itu kan artinya mereka teman-teman. Ya kan? Nah mereka tiba-tiba mereka di sini siapa? Nah untuk mengerjakan soal pronoun referen teman-teman baca subjek predikat sebelum kata itu disebutkan. Nah, kebetulan karena they ini di paling depan kalimat, maka teman-teman baca juga kalimat sebelumnya. Jadi kalimat sebelumnya berbunyi, supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga di dalam bungkus mereka atau daun mereka. Nah, mereka memiliki cairan pencernaan untuk memperoleh nitrogen yang diperlukan dari serangga-serangga yang dijebak tadi. Nah, berarti they di sini ini yang menjebak serangga tadi, teman-teman. Yang mana itu adalah these plants. Nah, berarti jawabannya adalah yang bravo, right? These plants. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu cara mengerjakan pronoun referen. Teman-teman baca mulai subjek predikat sebelum kalimat yang mengandung kata yang ditanyakan, kata ganti yang ditanyakan. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian jenis soal ketiga ini yang bisa dibilang menanyakan spesifik detail murni, teman-teman. Sorry. Yaitu stated detail dan unstated detail. Jadi di sini ada dua jenis soal. Yang pertama yang stated detail dulu. Stated detail itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia ya detail atau informasi yang tertulis di dalam teks. Jadi jawabannya itu memang ada di dalam teks, teman-teman. Nah, pertanyaannya biasanya tentang kenapa, kapan, di mana, siapa yang, apa yang, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu stated detail. Contoh, teman-teman. The passage indicates the Jamestown. Nah, ini kita disuruh nerusin kadang gitu ya. Nah, intinya di soal itu kata kunci teman-teman adalah menanyakan informasi tentang Jamestown yang benar di antara pilihan A, B, C, D. Gitu ya. Nah, kata kuncinya Jamestown, kalau kita scan dan skim atau baca cepat sampai menemukan kata Jamestown, karena kebetulan Jamestown itu nama ya, jadi nggak punya sinonim, teman-teman. Nah, otomatis Jamestown ini ketemu langsung. Karena sama, kalau nama nggak boleh diganti ya. Nah, di situ Jamestown di sini di kalimat pertama kita baca kalimatnya. Jadi Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang didirikan oleh para penjajah Inggris di tahun 1633, yaitu 26 tahun setelah penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika itu diadakan di Jamestown. Nah, berarti Jamestown itu adalah tempat di mana penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika, gitu ya. Nah, baru kemudian 26 tahun setelahnya Williamsburg didirikan. Seperti itu. Nah, sekarang kita cek ABCD. Yang alfa didirikan di tahun 1633. Nah, ini bukan ya. Kalau yang di tahun 1633 tadi itu adalah Williamsburg, bukan Jamestown. Di sini yang ditanyakan adalah yang benar mengenai Jamestown. Seperti itu. Berarti alfa bukan ya. Nah, kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, kalau yang Bravo ini berarti Williamsburg dulu baru Jamestown, teman-teman. Sedangkan di teks tadi, Williamsburg itu didirikan di tahun 1633. Yang mana 1633 ini adalah 26 tahun setelah penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika itu ada di Jamestown. Jadi kayak kebalik kalau kita pilih yang Bravo ya. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. Di situ disebutkan Jamestown merupakan penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika. Dan kadang memang untuk jenis soal ini, teman-teman, jawabannya itu mirip dengan yang ada di teks. Seperti itu. Tapi hati-hati juga dengan pengecoh ya, karena pengecoh itu kayak gini, ini ada di dalam teks. Teman-teman harus fokus dan harus teliti untuk jenis soal ini. Seperti itu. Sekali lagi, memang perlu dilatih teman-teman. Tapi kalau udah terlatih, enak kok. Nggak perlu terlalu fokus, nggak perlu terlalu teliti, itu akan udah terbiasa. Maksudnya udah terbiasa itu udah apa ya, udah jadi insting gitu, kayak nemuin jawabannya jadi gampang. Seperti itu. Itu ya. Nah, itu untuk yang stated details. Jadi yang satu benar, yang tiga salah. Teman-teman suruh nyari yang benar. Seperti itu. Nah, sekarang kalau yang unstated detail itu kebalikannya, teman-teman. Jadi unstated detail itu adalah informasi yang salah atau yang tidak disebutkan di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan. Atau kata lainnya gini, teman-teman itu disuruh mencari di pilihan A, B, C, D yang mana yang keliru atau yang salah mengenai kata kunci. Atau yang nggak ada di dalam teks mengenai kata kunci. Gitu ya. Nah, contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Nah, di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang tidak benar
tentang kata gadget. Nah, kata kunci teman-teman adalah kata gadget. Untuk menjawab soal ini, teman-teman, teman-teman tidak cukup membaca satu kalimat saja. Teman-teman harus membaca seluruh informasi mengenai kata kunci ini atau specific information ini di dalam teks. Gitu ya, sampai eh, teksnya itu sudah tidak membahas kata itu lagi atau sampai ganti paragraf. Jadi kalau paragrafnya habis ya sudah berhenti gitu ya. Nah, kemudian teman-teman cocokkan pilihan A, B, C, D yang mana yang tidak disebutkan atau yang mana yang salah dari yang sudah teman-teman baca tadi. Seperti itu. Yang ini lebih rumit ya dibanding yang tadi. Betul, teman-teman. Jadi gini, kalau dari pengalaman saya dan sampai sekarang pun menurut saya ya, teman-teman, jenis soal unstated detail ini adalah jenis soal yang paling sulit di scan dan skim. Jadi di bagian antara soal scan dan skim ini bisa dibilang unstated detail atau teman-teman disuruh mencari yang salah inilah yang lebih sulit atau yang paling sulit lah bisa dibilang seperti itu. Tapi mungkin tiap orang beda ya. Ada yang mungkin yang sulit ini, yang sulit itu gitu. Cuman menurut saya teman-teman kalau unstated detail itu yang paling sulit di antara semua jenis soal yang cara menjawabnya scan dan skim karena paling banyak yang dibaca seperti itu. Iya betul, karena memang harus scan teks teman-teman. Cuman teman-teman cari, misalkan ini gini ya, kita kan disuruh mencari yang tidak benar tentang kata gadget. Kata kunci teman-teman adalah kata gadget. Teman-teman cari sampai menemukan kata gadget. Nah itu kalau teman-teman baca seret, nah menemukan kata gadget di kalimat kedua. Nah terus teman-teman baca. Kalimat kedua berbunyi, kata gadget adalah satu kata yang demikian itu. Nah, ini masalahnya ada apa namanya? Kata ganti tapi adjektif untuk adjektif ya. Yang demikian itu. Nah, ini kan nggak jelas, teman-teman. Maka harus dibaca kalimat sebelumnya juga. Jadi kalimat pertama juga harus dibaca tadi. Nah, kalimat pertama berbunyi, dalam bahasa Inggris ada banyak sekali ungkapan-ungkapan yang berbeda. Ada banyak sekali macam ungkapan-ungkapan yang berbeda yang orang gunakan untuk menamai untuk memberi nama kepada suatu benda yang namanya itu kita nggak tahu atau lagi lupa, gitu ya, lagi lupa namanya. Nah, kata gadget itu adalah salah satu kata yang seperti itu. Nah, kalimat setelahnya itu masih ngomongin kata gadget, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, kata gadget itu pertama kali digunakan oleh para pelaut Inggris di tahun 1850-an. Dan kemungkinan datang dari bahasa Prancis, kata dalam bahasa Prancis, yaitu gacete. Yang merupakan sebuah, jadi yang artinya gitu ya, yang artinya adalah small hook. Small hook itu pancingan kecil. Jadi mata pancing itu teman-teman yang kecil gitu ya. Jadi kayak itu tuh kayak mengumpat gitu. Jadi kalau mengumpat atau menamai sesuatu biar kedengaran lucu gitu ya. Jadi kayak small hook atau mata kail kecil gitu. Nah, dalam penggunaan sehari-hari, kata tersebut atau kata gadget itu memiliki makna yang lebih umum, makna yang lebih luas. Kata-kata yang lain, nah ini udah bukan ngomongin kata gadget, jadi kita tidak perlu lanjutkan teman-teman, karena udah beda yang ditanyain ya. Nah maka di sini berhenti, teman-teman cocokkan dari informasi yang dibaca tadi dengan pilihan A, B, C, D. Oke, yang alfa, kata gadget itu digunakan untuk menamai sesuatu ketika namanya itu tidak diketahui atau tidak tahu. Nah tadi ada ya teman-teman, jadi salah satu contoh ungkapan untuk menyatakan atau untuk menamai maksud saya ya benda yang kita nggak tahu namanya atau lupa namanya itu adalah kata gadget. Jadi yang alfa bukan jawabannya karena dia benar seperti itu. Nah kalau yang bravo, kata gadget itu digunakan di awal abad ke-19. Hati-hati teman-teman, yang salah adalah yang bravo. Maksudnya jawabannya adalah yang bravo gitu ya. Nah yang salah sebenarnya sepele atau sedikit yaitu di kata beginning gitu ya, in the beginning itu. Jadi kenapa beginning salah? Nah, karena di situ tadi disebutkan kalau pertama kali digunakan itu di tahun 1850-an. 1850-an itu bukan di awal abad ke-20, sorry, di awal abad ke-19, tapi di pertengah, maksud saya bukan di, ya bukan di awal tapi di pertengahan. Karena 50 itu kan di tengah abad, teman-teman. Gitu ya. Satu abad itu kan 100. Abad ke-19 berarti tahun 1801 sampai 1900.
Nah, itu yang dinamakan dengan abad ke-19 karena satu abad 100 kalikan 19 kan 1900 seperti itu. Nah, sedangkan 1850 itu di tengah-tengah bukan di awal. Jadi sebenarnya salahnya sepele di kata beginningnya. Itu harusnya diganti dengan in the middle of the 19th century. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie, kata gadget itu kemungkinan besar datang dari suatu kata dalam bahasa Prancis. Tadi ada ya di sini teman-teman. Jadi French word maksud saya artinya KJT dalam bahasa Prancis artinya small hook tadi atau mata kail kecil tadi. Kalau yang delta penggunaan pertamanya yang diketahui adalah oleh para pelaut Inggris. Tadi juga ada. Pertama kali digunakan oleh British sailors atau pelaut Inggris. Nah, jadi yang tidak benar atau tidak ada atau not given itu adalah yang Bravo. Jadi jawabannya Bravo, teman-teman. Gitu ya. Memang rumit, tapi trust me, ketika teman-teman nanti udah terbiasa kecil kok, teman-teman. Gampang seperti itu. Jadi memang harus sering-sering latihan. Gitu ya. Mirip kayak di IELTS itu juga kayak true, not true, sama not given. Betul, teman-teman. Cuman kalau di IELTS itu nggak enaknya A, B, C, D-nya sampai H biasanya. Sampai I, sampai J gitu. Sampai banyak. Jadi kita kayak mencocok-cocokkan. Oh, kalau not true, not given bukan. Maksud saya kalau true, not given itu kita disuruh menuliskan aja ya di akhir. Kalau T itu true, kalau NG not given, NT not true gitu ya. Atau given, not given, dan seterusnya. Seperti itu. Betul, kalau di IELTS ada teman-teman. Cuman disuruh nandai informasi. Nah, itu tadi untuk contoh yang unstated detail. Sekarang untuk yang terakhir jenis soal. Nah, ini sebenarnya jenis soal terakhir ini lumayan gimana ya teman-teman. Dibilang gampang tapi harus banyak vocab gitu ya. Tapi kalau misalkan uh, vocabnya terbatas, ini juga harus banyak latihan gitu ya, yaitu soal vocab. Kenapa saya bilang gampang, teman-teman? Karena soal vocabulary ini, kalau teman-teman tahu artinya yang ditanyakan di soal, teman-teman nggak perlu membaca teksnya. Apalagi di pilihan ganda itu sinonimnya cuma satu. Jadi nggak ada sinonimnya yang lain, cuma satu aja, udah fix. Nggak perlu baca teks, jawabnya pasti yang itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi seandainya nanti teman-teman menemukan kata yang teman-teman nggak tahu artinya, gunakan cara ini. Nah, cara apa? Cara teman-teman baca kalimat sebelum, kemudian kalimat yang mengandung kata tersebut, dan kalimat setelahnya. Karena biasanya istilah atau kata yang nanti ditanyakan itu adalah penjelasan kalimat sebelumnya, atau dijelaskan nanti di kalimat setelahnya. Makanya teman-teman baca kalimat sebelum dan kalimat setelahnya juga. Supaya karena nggak bisa diprediksi teman-teman. Kadang dia ini penjelasannya di sebelumnya, kadang di setelahnya. Seperti itu. Jadi memang yang sering di setelahnya, cuman nggak selalu. Kadang di sebelumnya seperti itu. Makanya dibaca sebelum kalimat yang mengandung sama setelahnya. Gitu ya. Nah, contohnya ini yang ditayangkan adalah kata incumbent di line 1. Itu kemungkinan besar adalah. Nah, incumbent ini kebetulan sebelumnya nggak ada kalimat lagi. Otomatis teman-teman cukup baca kalimat ini sama setelahnya aja. Nah, kalimat ini berbunyi, dalam pemilihan pemerintahan atau pemilihan pemimpin gitu ya, teman-teman. Incumbent umumnya memiliki keuntungan yang kuat atas pendatang baru. Nah, seseorang yang sudah berada dalam kursi pemerintahan gitu ya, atau yang sedang menjabat, yang sudah menjabat, dan oleh karena itu memiliki peran tertentu atau apa ya, tingkat peran tertentu atau ke pengaruh tertentu gitu ya, itu memiliki peluang yang lebih baik untuk terpilih daripada orang yang tidak dikenal atau tidak diketahui oleh elektorat. Nah, berarti incumbent di sini yang dia itu memiliki keuntungan yang lebih kuat, itu adalah orang yang sudah berada di kursi pemerintahan. Gitu ya. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang delta, a current office holder. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi seorang pemegang kekuasaan saat ini. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah semua jenis soal di TOEFL ITP, terutama yang online ya. Yang cara mengerjakannya teman-teman gunakan scan dan skim.
Gitu ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke latihan sebentar. Yang sering keluar yang mana? Nah, yang pasti keluar ya, teman-teman, yang 100% keluar. Nomor 2, pronoun reference. Ini kalau teman-teman ngambil yang online maksud saya. Kalau yang offline saya nggak tahu, teman-teman. Maksudnya karena udah lama sekali saya nggak ngambil tes yang offline karena saya lebih nyaman dengan yang online ya. Nggak perlu ke sana ke sini, terus juga tesnya itu lebih nyaman di kamar sendiri, terus juga pakai headset seperti itu. Jadi lebih enak. Nah, jadi ngambil yang online itu yang pasti keluar adalah yang nomor 2, pronoun reference. Kemudian nomor 3, stated unstated detail. Cuman unstated detail sama stated detail itu pasti keluar tapi cuman sedikit, teman-teman. Kadang satu soal gitu ya. Nah, vocab ini pasti keluar dan kadang banyak gitu ya. Jadi bisa dibilang yang paling sering keluar adalah vocab. Buat teman-teman yang banyak vocabnya enak. Buat teman-teman yang vocab yang terbatas bisa enak kalau teman-teman hajar latihan terus. Terus kan dapat vocab tulis, dapat vocab tulis gitu ya. Cari tulis seperti itu, teman-teman. Nah, nanti ketika menemukan terus-menerus vocab itu, contohnya ini yang sering kayak saya temukan akhir-akhir ini, teman-teman. Yaitu kata profound. Profound itu kalau nggak salah, saya menjawabnya banyak, artinya melimpah, sama kayak plentiful, sama kayak plenty, atau abundant, teman-teman. Bentar, saya cek dulu, takutnya saya salah ya. Profound. Maaf, teman-teman. Oh ya, yang terakhir itu deep, teman-teman. Saya menjawabnya deep, gitu ya. Tapi kapan hari itu ada yang eh, apa? Many juga. Jawabannya yang nggak ada deep tapi yang plenty seperti itu. Jadi bisa dibilang yang paling sering keluar itu adalah yang vocabulary question seperti itu. Kalau yang soal nomor 1 ini, kalau tes dari lembaga pasti keluar nanti, karena itu versi TOEFL Longman, bisa dibilang TOEFL lama, teman-teman, PBT yang udah 2003, gitu ya. Sedangkan sekarang banyak perubahan TOEFL itu. Mister, bagaimana kalau misalnya untuk yang sinonim itu, kalau misalnya untuk soal yang unfamiliar vocab, begitu juga di pilihan gandanya. Nah, kalau misalkan teman-teman di pilihan ganda itu sudah nggak tahu juga artinya, nggak ada pilihan lain, teman-teman. Maka harus menggunakan gimana ya? Kalau latihan teman buka kamus nggak apa-apa. Tapi kalau pas real test menemukan cara ini cara itu udah buntu. Yang pasti jangan dikosongin. Teman-teman jawab. Karena kalau dikosongin pasti salah. Tapi kalau teman-teman jawab, ada kemungkinan 25% jawaban teman-teman benar. Nah, karena kalau memang sudah nggak tahu artinya ya gimana kita jawabnya gitu ya, teman-teman. Karena ya mau nggak mau harus nebak gitu. Tapi kalau teman-teman misalkan tahu artinya, di pilihan ganda aja misalnya. Terus di pilihan ganda itu ada dua yang sinonim. Berarti dua-duanya nggak mungkin jadi jawaban. Seperti itu. Misalkan pertanyaannya nih, misalnya apa ya? Misalnya minuscule, misalnya teman-teman. Minuscule, tulisannya minuscule misalnya. Nah, di pilihan ganda itu ada pilihan yang alfa misalkan enormous. Misalkan yang Bravo itu tiny, yang Charlie itu plentiful, yang Delta itu large. Nah, berarti yang Alpha sama Delta udah pasti salah. Karena Alpha sama Delta itu artinya sama-sama besar, teman-teman. Nggak mungkin ada satu soal dua jawaban benar, nggak mungkin. Jadi tinggal pilihannya yang Bravo sama Charlie. Nah, tapi itu kalau kita tahu artinya. Tapi kalau nggak tahu artinya sama sekali ya sudah. Kita kalau soal vocab nggak bisa. Menggunakan cara tadi, kalau kita pun nggak tahu artinya di pilihan A, B, C, D-nya, nggak ada cara lain, teman-teman. Jawab sebisa teman-teman aja. Yang pasti jangan dikosongin, karena kalau dikosongin udah pasti salah. Seperti itu. Biar bisa, jadi gini teman-teman, memang memang kenapa TOEFL itu penting sekali untuk preparation atau persiapan, karena hanya disitulah teman-teman mendapatkan bocoran vocab-vocab dari latihan-latihan ya. Dan dari situlah teman-teman bisa menulis vocabnya, mengasah vocab teman-teman. Itu hanya di waktu preparation atau ketika teman-teman sebelum hari H test. Tapi kalau udah hari H test, ya udah teman-teman harus siap dengan apa yang teman-teman sudah persiapkan. Seperti itu. Kadang di soal tertulis hanya this passage atau following this passage. Kalau begini, yang dimaksud paragraf yang mana ya? Jadi gini, kalau kalau misalkan saya juga bingung kalau pertanyaannya cuman
following this passage. Kalau following this passage artinya yang mengikuti teks ini. Nah, yang biasanya itu menanyakan paragraf setelahnya teks. Tapi kalau cuma this passage, itu di teks ini, teman-teman. Biasanya in this passage, itu di dalam teks ini itu bukan menanyakan paragraf. Maksudnya bukan menanyakan, kita bukan disuruh menebak paragraf. Nanti, untuk tebakan nanti ya, di kedua, teman-teman. Sekarang masih yang pertama. Atau teman-teman coba dulu, silahkan. Di sini ada satu soal, waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Kita bahas bareng ya, teman-teman. Oke, ada jawaban alfa. Mari kita cek bareng. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu menyebutkan nama atau memberikan nama atau menamai gitu ya, eh, gajah betina tertua di dalam kawanan gajah. Ya, jawabannya betul, yang alfa, teman-teman. Di situ ada kata matriarch. Terus di kalimat setelahnya disebutkan this elder female. Jadi betina tua ini atau apa ya, ketua atau tertua gitu ya, teman-teman. Jadi kayak kalau manusia itu orang yang dihormati gitu. Di desa itu kalau ada elder, berarti dia itu orang yang dituakan gitu, dianggap pemimpin gitu. Nah, jadi jawabannya adalah line kedua ya, teman-teman. Jawabannya yang alpha. That's right. Nice, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis, teman-teman. Baik, ada jawaban. Oke, banyak ya. Ada jawaban Bravo, Delta, Charlie. Oke, kita cek bareng. Nah, di situ pertanyaannya adalah kata disseminated is closest in meaning itu paling mendekati maknanya dengan, nah pilihan A, B, C, D itu yang mana? Yang alpha itu played, dimainkan. Bravo itu documented, artinya didokumentasikan. Kalau yang Charlie spread itu disebarluaskan. Kalau yang Delta analyze, dianalisa atau dipelajari gitu ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman boleh buka kamus nggak apa-apa ketika teman-teman tahap preparation atau belajar seperti ini. Dan kalau dapat vocab baru, teman-teman tulis. Karena ada kemungkinan kata disseminate ini akan ditanyakan lagi ketika teman-teman reading di teks yang lain gitu ya. Atau disseminate ini akan keluar lagi di test TOEFL, entah di structure atau di listening atau di reading. Karena berarti disseminate ini adalah academic word, teman-teman. Yang mana di TOEFL ini kemungkinan besar akan diulang-ulang dipakai seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman cek di kamus, disseminate itu artinya adalah, disseminate-nya aja ya, verb satunya itu artinya adalah menyebarkan atau apa ya, mempopulerkan, memperluas seperti itu. Gitu ya, meluaskan atau apa ya, membagikan ke area yang luas seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Atau kalau di sini
petunjuknya teman-teman itu ada di kalimat berikutnya. Jadi di situ disebutkan atau kita baca dari kalimat yang mengandung kata itu. Jadi disebutkan perubahan-perubahan tampilan luar ini sangat mempengaruhi budaya bermusik dari zaman Renaissance. Jadi bagaimana orang-orang itu berpikir tentang musik, sebagaimana cara musik dibuat, dimainkan, experience itu dialami gitu ya, maksudnya dimainkan, kemudian dipelajari atau dibahas, dan juga disebarluaskan atau dipopulerkan seperti itu. Nah, mereka itu bisa melihat monumen arsitektur, patung-patung, permainan-permainan drama, dan juga puisi-puisi yang terus-menerus ditemukan. Nah, tapi mereka nggak bisa benar-benar mendengarkan musik zaman dahulu, karena musik kan zaman dahulu nggak ada alat recorder ya, teman-teman. Jadi nggak bisa mereka tahu gitu. Nah, meskipun mereka itu bisa membaca tulisan-tulisan para filosofer klasik, kemudian pujangga-pujangga atau penyair-penyair, para penulis esai, dan para teoris musik yang semakin banyak dalam bentuk translatannya seperti itu. Nah, maksudnya disseminate di sini berarti biar orang tahu, biar orang di tempat yang jauh itu tahu. Maksudnya disebarluaskan, teman-teman. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang Charlie. Nah, bukan yang Bravo ya, karena di situ disebutkan kalau musik nggak bisa didokumentasikan, nggak bisa direkam. Jadi bisanya itu cuman dipelajari lewat filosofer dan seterusnya itu tadi, teman-teman. Gitu ya. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Berarti baca kalimat sebelum dan setelahnya, Ustaz. Betul, untuk vocab ini kalau teman-teman nggak tahu artinya, seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman baca kalimat sebelum, kalimat itu, dan kalimat setelahnya. Kemudian dipahami juga ya, tentunya. Kemudian teman-teman cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Lanjut lagi ya, teman-teman, ke nomor berikutnya. Silahkan 1 menit dimulai dari sekarang, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Kemudian nanti kita bahas bareng teman-teman. Nah, baik, ada jawaban eh, biasanya berapa menit, Sir? 55 kalau reading ya, teman-teman. Paling lama 55 menit. Ada Bravo, ada Charlie, ada Delta. Kita cek bareng. Di situ pertanyaannya kata use itu paling mendekati maknanya dengan. Nah, kita cek teman-teman. Jadi di situ disebutkan daun-daun dari beberapa jenis tanaman itu berubah merah atau ungu, yaitu use yang disebabkan oleh kelompok pigmen yang lain yang disebut dengan antosianin. Saya ulangi lagi. Daun-daun dari beberapa jenis tanaman itu berubah menjadi merah dan ungu, yaitu use yang disebabkan oleh kelompok pigmen yang lain yang disebut dengan antosianin. Jadi pertanyaan saya ke teman-teman, red sama purple itu apa sih gitu ya teman-teman? Karena dia dijelaskan dengan kata use, atau sebenarnya ini pemendekan ya, positif teman-teman. Jadi itu sebenarnya which are yang merupakan gitu ya, use yang disebabkan oleh kelompok pigmen yang lain. Jadi use itu kalau teman-teman cek di kamus artinya adalah colors. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Seperti itu. Nah, ini jawabannya letak di subjek predikat sebelumnya. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Lanjut lagi. Ini mirip seperti tes kemarin, Mister. Eh, Miss Elvira udah tes maksudnya? Atau, oh maksudnya yang di pembahasan kemarin ya? Betul, karena jadi gini teman-teman. Ini yang saya pakai adalah
atau apa soal yang dari ITS asli tapi bukan yang tesnya. Jadi ITS itu juga mengeluarkan buku latihan gitu ya, tapi full bahasa Inggris di situ. Jadi bisa kalau teman-teman misalkan pengen pembahasannya itu bisa eh, pakai Google Lens. Kalau misalkan tidak memahami satu kata atau dua kata, pakai Google Lens itu bisa. Google Lens itu bisa diarahkan ke ini terus di translate ke bahasa apa itu langsung bisa teman-teman. Jadi untuk memudahkan teman-teman memahami. Kalau misalkan teman-teman misalkan kesulitan dengan bahasa Inggris gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen full English nggak apa-apa itu malah lebih bagus teman-teman. Yaitu kalau misalkan nemu nggak atau nggak tahu artinya bisa buka kamus yang Longman. Itu kan bahasa Inggris seperti itu. Ya, jadi saya tetap pakai teks yang sama. Mister, soal ITS asli memang readingnya panjang gini ya. Nah, eh, bisa dibilang gimana ya teman-teman? Ada yang pendek. Saya pernah menemukan satu paragraf. Itu pernah teman-teman. Jadi ada yang pendek, ada yang panjang. Tapi gini teman-teman, lebih baik kita berekspektasi yang lebih. Maksudnya anggapan kita itu mending yang nggak enak. Karena ketika teman-teman nanti ketemu nggak enak, memang udah sesuai ekspektasi teman-teman. Jadi bisa bilang, ya panjang. Seperti itu. Bahkan bisa lebih panjang dari, tapi rata-rata segini. Rata-rata 4 paragraf atau 3 paragraf. Nah, tapi ada yang pendek, ada yang 4 paragraf itu panjang banget juga ada teman-teman. Gitu ya. Jadi di scroll ke bawah. Seperti itu. Dan kadang kalau pembahasannya sulit, teman-teman akan dikasih gambar. Jadi ada gambarnya lebih lebih mudah seperti itu. Cuman nggak saya sarankan untuk terlalu lama memahami gambar ya, karena waktunya terus berjalan teman-teman. Seperti itu. Jadi bisa dibilang panjang teman-teman. Nanti kalau dapat teman-teman pas dapat yang pendek ya, ekspektasinya teman-teman berarti alhamdulillah dapat yang lebih pendek gitu, lebih mudah gitu ya. Nah tapi untuk sementara yang paling sering itu keluarnya seperti ini, sepanjang ini teman-teman. Seperti walaupun kadang ada yang pendek. Nanti ada soalnya yang suruh nyari topik dan gagasan utama di paragraf dasar. Itu pembahasan kita kemarin, Mister. Jadi pembahasan kita hari Jumat itu membahas tentang jenis soal yang cara mengerjakannya cukup teman-teman baca topik sentences-nya saja. Topik sentences-nya saja. Salah satunya adalah main idea atau gagasan utama. Seperti itu. Nah, cara mengerjakannya baca topik sentences. Kalimat pertama di setiap paragraf. Nanti saya kirimkan linknya ya, Mister, untuk rekaman hari kemarin. Nanti teman-teman boleh pelajari lagi. Dan memang disarankan. Seperti itu. Itu selalu ada di kalimat utama ya, Sir. Iya, betul. Kalau kalau kita merujuk kepada cara penulisan artikel atau apa ya, teman-teman? Kalau kita menulis artikel atau bacaan akademik, itu urutannya memang seperti itu. Jadi topik sentence itu letaknya di kalimat pertama. Beda dengan thesis statement ya. Topik sentence itu beda dengan thesis statement, teman-teman. Jadi thesis statement itu nanti biasanya di argumentative writing yang mana eh, itu nanti pendapat teman-teman. Jadi biasanya di bawah seperti itu. Gitu ya. Di bawah itu maksudnya di kalimat terakhir paragraf satu biasanya seperti itu. Itu beda dengan kalimat pertama di setiap paragraf. Lanjut teman-teman, silakan. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis teman-teman. Silakan jawabannya boleh dikirim di chat dulu. Oke, sama-sama, Mister. Ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Mari kita cek bareng. Di situ pertanyaannya berbunyi, berdasarkan paragraf ketiga, bagaimanakah antosianin itu berbeda dari pigmen-pigmen tanaman yang lain?
Nah, itu kalau kita cari di paragraf ketiga, nah itu letaknya di kalimat kedua, teman-teman. Di situ disebutkan, unlike chlorophylls and carotenoids. Jadi tidak seperti klorofil atau zat hijau daun, pigmen hijau daun gitu ya. Dan carotenoids itu pigmen kuning daun atau oranye daun gitu ya. Antosianin, nah ini yang ungu atau merah, biasanya itu tidak diproduksi hingga akhir musim tumbuh. Nah, jadi dia itu tidak diproduksi sampai akhir musim. Jadi hanya diproduksi di akhir musim tumbuh seperti itu. Nah, di awal-awal itu dia tidak diproduksi, teman-teman. Ya, nah baru sampai akhir musim tumbuh itu baru dia diproduksi oleh tanaman. Nah, bedanya dengan klorofil itu seperti itu. Nah, kita cek ABCD yang alfa, antosianin itu biasanya dihasilkan dalam jumlah yang lebih besar. Bukan jumlahnya ya, tapi kapannya. Seperti itu. Berarti yang alfa bukan. Kalau yang Bravo, antosianin itu tidak ada di daun dari pohon-pohon yang berbuah. Bukan ya, teman. Kan di kalimat setelahnya itu jelas. eh, Antosianin itu memberi warna beberapa buah-buahan seperti misalnya cranberry, kemudian purple grapes, jadi anggur ungu, dan juga strawberries. Jadi eh, Bravo salah ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, antosianin itu memerlukan klorofil dan carotenoids untuk memproduksi warna. Bukan memerlukan mereka ya, teman, tapi lebih perbandingannya adalah di kapan. Jadi di bagian musim tumbuh itu kapan dia dihasilkan. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Itu disebutkan bahwa antosianin itu tidak ada di dedaunan selama awal bagian atau bagian awal dari musim tumbuh. Jadi jawabannya yang delta. Ya, teman-teman. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, jangan takut salah, teman-teman. Dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alfa, ada juga bravo. Mari kita cek, teman-teman. Seperti biasa, kita baca soalnya dulu kalau di reading. Di situ soalnya berbunyi, kata it merujuk kepada, nah it di sini kita baca berarti dari subjek predikat sebelumnya, dari kalimat pertama, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu terkompresi atau tertekan gitu ya, oleh beban-beban di atasnya gitu ya, atau kandungan-kandungan di atasnya, untuk memaksa air dan kandungan zat-zat yang lain itu keluar darinya, yang meninggalkan massa karbon yang terkonsentrasi atau yang padat. Nah, berarti air dan zat-zat lain itu keluar dari mana, teman-teman? Pertanyaannya gitu ya. Nah, sekarang kita ulang lagi. Batu bara itu terbentuk atau muncul ketika tanah gambut itu terkompresi atau tertekan oleh eh, apa ya, teman-teman? Kalau diartikan itu tumbuhan-tumbuhan di atasnya gitu ya, atau eh, apa ya, intinya kayak sedimentasi di atasnya, yang mana itu kan berat ya teman-teman, akhirnya menekan atau memeras airnya dan zat-zat yang lain dari tanah gambut itu. Akhirnya terbentuklah yang namanya batu bara. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo ya, yang pit. Jadi it-nya ini adalah yang pitnya. Oke, karena kalau sudah jadi batu bara, sudah nggak ada air, sudah nggak ada kempalnya. Nah, di sini air dan kempalnya itu keluar darinya. Berarti dari pit tadi, teman-teman. Seperti itu. Itu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat semuanya. Baik, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya menjawab delta, dan betul teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Migration itu kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya migrasi, gitu ya. Nah, migrasi itu kan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Intinya adalah perpindahan gitu. Nah, itu kalau kita baca konteks di dalam teks itu disebutkan kalau gerakan country life di awal abad ke-20-an Amerika Serikat diawali oleh sekelompok para reformer atau para pejuang reformasi yang berorientasi secara sosial, yang percaya atau yang meyakini bahwa bangsa tersebut, maksudnya Amerika Serikat, sebagai satu kesatuan utuh, itu bisa lemah atau akan menjadi lemah oleh atau karena migrasi yang berkepanjangan dari orang-orang muda atau anak-anak muda yang pintar tapi ambisius gitu ya, dari countryside, countryside itu dari pinggiran gitu ya, dari tempat-tempat pinggiran eh, ke kota. Ini yang dari desa ke kota. Nah, karena ketidakpuasan mereka dengan standar hidup desa dan institusi sosial desa. Nah, berarti migration itu perpindahan dari countryside tadi menuju cities. Oke, jadi jawabannya delta. Good job, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan, 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semuanya menjawab delta. Oke, jawabannya adalah betul, teman-teman, delta ya. Nah, kita baca sekarang kenapa alasannya kok jawabannya delta. Nah, di situ disebutkan soalnya berbunyi berdasarkan paragraf kedua, maksudnya paragraf terakhir ya, gerakan country life itu menekankan pada reformasi edukasi karena semua alasan antara berikut ini kecuali. Nah, ini berarti teman-teman disuruh mencari yang salah atau unstated detail. Yang pasti kata kunci di soal teman-teman adalah alasan-alasan para reformer itu fokusnya ke pendidikan kenapa di paragraf 2. Nah, itu disebutkan di sini, mulai dari sini teman-teman. Jadi meskipun para reformer itu memiliki banyak sekali pendapat atau masukan gitu ya teman-teman, eh, untuk penghidupan kembali sosial pedesaan dan reformasi ekonomi pedesaan, mereka itu berkonsentrasi pada edukasi yang sangat penting dalam upaya untuk mereformasi atau merubah kehidupan desa untuk beberapa alasan. Nah, alasan pertama di sini, teman-teman, karena hampir semua orang-orang desa itu memiliki anak yang umurannya adalah umuran sekolah. Maksudnya waktunya sekolah, bukan waktunya kerja, bukan waktunya apa teman nikah gitu ya. Maksudnya anak-anak yang masih masih daripada main-main disuruh sambil belajar di sekolah gitu ya, main sambil belajar di sekolah seperti itu. Nah, sekolah itu juga merupakan institusi sosial penting di Amerika pedesaan atau di pedesaan Amerika gitu. Nah, sekarang kita cek ABCD. Itu alasan pertama ya. Yang alfa, sekolah itu memainkan peran penting maksud saya dalam kehidupan sosial rural atau dalam kehidupan sosial desa. Nah, tadi ada ya di situ disebutkan kalau sekolah itu sorry teman-teman. Sekolah itu penting, institusi sosial penting di Amerika desa seperti itu. Berarti yang alfa itu bukan jawabannya ya, karena ada di teks yang ditanyakan adalah yang accept.
Berarti yang salah, yang nggak ada di teks. Oke. Kemudian alasan kedua, sekolah itu berurusan dengan anak-anak yang mereka tadi ya, yang banyak anak orang desa itu punya anak umuran sekolah yang lebih bisa beradaptasi daripada orang dewasa. Maksudnya beradaptasi itu mudah menerima perubahan teman-teman. Ini nggak kolot gitu ya. Kalau orang dewasa itu kan karena mungkin kita fokus dengan pekerjaan kita. Artinya ketika ada misalnya ada AI, ada coding. Sekarang anak-anak kecil itu udah bisa coding teman-teman. Keren banget. Bahkan saya sendiri bahasa pemrograman aja nggak tahu gitu ya. Jadi memang eh, anak kecil, anak yang masih banyak seneng-seneng ya teman-teman itu masih bisa diisi dengan ilmu, masih bisa dibentuk ininya gitu. Nah kemudian berikutnya untuk benar-benar bertahan hidup atau untuk benar-benar tetap ada, maksudnya desanya gitu ya, perubahan-perubahan dalam society itu masyarakat desa itu harus berawal dari anak-anak. Nah, berarti kita cek ABCD yang Bravo tadi sekolah itu bisa itu nggak ada. Kalau yang Charlie anak-anak itu anak-anak yang didaftarkan di sekolah itu mampu membuat perubahan lebih siap daripada orang dewasa. Berarti Charlie bukan ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau yang alasan terakhir, alasan ketiga, karena mereka itu apa ya, menyumbangkan gitu ya, menyumbangkan uang. Maksudnya mereka di sini pemerintah, teman. Jadi karena pemerintah itu menyumbangkan uang dan mengatur standar kurikulum dan standar instruksional untuk guru gitu ya. Eh, para pemerintah negara bagian itu bisa mempengaruhi sekolah sebagaimana mereka itu tidak bisa mempengaruhi institusi-institusi lain. Intinya sekolah itu lebih bisa dipengaruhi gitu ya, lebih bisa apa teman-teman ditunggangi oleh pemerintah daripada institusi-institusi yang lain. Nah, berarti jawaban yang Bravo itu bukan jawabannya karena di teks ada. Jawaban yang tepat adalah yang delta. Itu yang delta berbunyi, yang salah sebenarnya di sininya, teman-teman. Ya. Jadi few itu artinya sedikit. Kalau ada e-nya itu mungkin benar. A few itu artinya cukup. A few rural children cukup banyak gitu ya artinya. Nah, tapi kalau nggak ada e-nya, jadi cuman few aja, itu artinya sedikit. Jadi sedikit sekali anak-anak desa itu bisa menghadiri sekolah. Padahal disebutkan tadi kalau banyak orang-orang desa itu anaknya itu pada umuran sekolah. Jadi memang waktunya ke sekolah seperti itu. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat untuk yang bukan alasan kenapa mereka berfokus pada pendidikan adalah yang delta. Seperti itu, teman-teman. Kemudian tadi sepertinya ada yang bertanya, rural meaning apa, Sar? Rural itu desa, teman-teman. Soal kayak gini yang bikin bingung, Sar, harus bisa memahami bacaannya. Betul. Dan memang sekali lagi, untuk memahami bacaan, teman-teman harus memperkaya vocabnya. Caranya gimana? Latihan, tulis. Kalau dapat vocab baru, latihan, tulis. Nah, untung-untung kalau teman-teman mendapatkan topik yang teman-teman sukai. Contohnya kalau saya tentang, kalau nggak tanaman ya, hewan. Itu saya suka banget. Nggak tahu kenapa teman-teman. Soal, ya betul. Kita lanjut ya ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Baik, ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Bravo. Mari kita cek. Seperti biasa dibaca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf kedua, kenapa gereja itu berbeda dari institusi-institusi desa yang lain?
Nah, di kalimat terakhir ya, teman-teman gereja, di situ disebutkan the church atau gereja di sisi lain itu juga penting bagi orang-orang desa. Namun, gereja itu self-directed. Self-directed itu eh, apa ya teman-teman, bahasa yang enak itu kayak eh, mandiri. Maksudnya mandiri itu tidak terikat oleh siapapun. Gitu ya. Jadi gereja itu kayak beroperasi sendiri. Maksudnya dia nggak boleh diikut campuri, nggak boleh diikut campuri politik gitu ya. Sama kayak di Indonesia teman-teman. Tempat ibadah itu kalau di undang-undang dikasih tahu itu nggak boleh dipolitikin sebenarnya ya. Seperti itu. Jadi self-directed itu maksudnya apa ya? Ya tidak terikat gitu dengan pemerintah. Nah, dan juga tidak bisa dengan mudah dipengaruhi oleh pihak luar. Nah, salah satunya pemerintah itu nggak bisa mengotak-atik gereja. Makanya para reformer itu tidak fokus ke gereja, tapi lebih fokusnya ke pendidikan. Yang mana pemerintah itu bisa mengadakan perubahan seperti itu. Nah, sekarang kita cek ABCD. Yang alfa, gereja itu penting dalam pendidikan anak-anak. Bukan itu ya, teman-teman. Kalau yang Bravo, gereja itu bukanlah sebuah institusi yang penting di area pedesaan. Bukan juga ya, karena jelas dia juga penting, teman-teman. Jadi, church was also important to rural people. Tapi, dia itu nggak boleh dicampuri tangan oleh siapapun gitu. Jadi harus agama itu ya udah nggak boleh diatur-atur karena memang punya aturan sendiri agama itu. Maksudnya gitu mungkin. Kalau yang Charlie, em, gereja itu lebih independen. Nah, jawabannya yang Charlie, teman-teman. Gereja itu lebih independen. Independen itu tidak terikat atau tidak bergantung gitu ya. Daripada institusi-institusi desa yang lain. Salah satunya adalah sekolahan tadi. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke. Maaf, sir, internetku sangat gak bagus. Nggak apa-apa, Mr. Ade. Sorry, Miss Ade atau Mr. Ade ya. Nggak apa-apa. Nanti bisa lewat rekaman juga. Tapi kalau bisa, nggak apa-apa. Selagi bisa, ikutkan dulu ya. Nanti keluar masuk gitu nggak apa-apa. Karena memang eh, nggak enaknya online itu ya seperti ini, teman-teman. Karena koneksi, entah koneksi saya kadang koneksinya teman-teman gitu. Tapi nggak apa-apa, yang pasti saya lihat teman-teman udah berusaha gitu. Nah, itu tadi adalah jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu. Atau karena pertanyaannya itu kecil-kecil di tengah-tengah teks gitu teman-teman. Makanya harus dicari dulu. Cuman yang saya sampaikan tadi ya, ketika real test nanti pasti urut. Nomor satu biasanya kalimat pertama di setiap paragraf. Nomor dua biasanya kalimat kedua paragraf satu. Atau kalimat ketiga paragraf satu gitu ya. Soal berikutnya nomor tiga itu nggak jauh-jauh. Pasti setelahnya atau masih di kalimat yang tadi. Nomor 4 pasti setelahnya lagi dan seterusnya gitu teman-teman. Nah, kita lanjut ke ke teknik terakhir, yaitu making inferences. Nah, making inferences itu adalah teman-teman membuat kesimpulan atau prediksi atau kemungkinan berdasarkan informasi yang teman-teman eh, baca. Jadi teman-teman itu disuruh mencari informasi tersirat, bukan yang tersurat ya, tapi tersirat. Jadi nggak ada di teks jawabannya. Tapi teman-teman harus menggunakan apa ya namanya, kayak kayak silogisme gitu teman-teman, kayak menggunakan analisa atau logika seperti itu. Nah, contoh soalnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, si pembuat soal aja bilang mungkin, teman-teman. Artinya dia tahu kalau di teks itu nggak ada. Makanya dia bilang mungkin. Atau kalau teman-teman cek, kata mahalo pilihan yang alfa, yang Bravo itu mahi-mahi, yang Charlie itu Meklea, yang Delta itu Moana. Kalau teman-teman cari di teks, tidak akan ketemu. Inilah yang disebut dengan soal inference atau membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks, teman-teman. Atau informasi tersirat tadi ya. Nah, cara mengerjakannya, teman-teman baca kata kuncinya atau cari kata kuncinya. Di sini soalnya kata kuncinya adalah Hawaiian word atau kata dalam bahasa Hawaii. Kemudian teman-teman tetap lakukan scan dan skim dulu sampai menemukan yang dibahas ini ya. Nah, di situ Hawaiian word itu dibahas di paragraf satu, di keseluruhan paragraf satu, teman-teman. Nah, mau nggak mau ya udah kita baca paragraf satu ya. Di situ paragraf satu berbunyi, bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang merdu
di mana semua kata itu dibuat dari susunan alfabet atau ABCDE itu ya, yang hanya terdiri dari 7 huruf saja. Sorry, 12 maksud saya, maaf teman-teman. Yang terdiri dari 12 huruf saja, yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O, dan 7 huruf konsonan H, K, L, M, N, P, W. Gitu ya, atau H, K, L, M, N, P, W. Nah, jadi nama saya bukan bahasa Hawaii, teman-teman. Karena nama saya adalah Rizky, ada ada R-nya, ada S-nya. Sedangkan bahasa Hawaii itu mereka nggak punya frikatif S. Nggak punya juga Z. Jadi mereka nggak ada bahasa ngecas itu nggak ada, teman-teman. Jadi ya pasti bahasanya itu HKLMNPW seperti itu. Nah, kemudian setiap suku kata atau silabel dalam bahasa Hawaii itu berakhiran dengan huruf A, I, U, E, O. Dan dua huruf konsonan atau huruf HKLMNPW tadi ya, itu tidak boleh muncul bareng, nggak boleh gandeng, teman-teman. Nah, itu adalah aturan dalam bahasa Hawaii. Karena pertanyaannya tadi adalah mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii, maka teman-teman cari pilihan A, B, C, D yang tidak mengikuti aturan tadi. Oke, kalau yang alfa, di situ ada mahalo. Mahalo itu ada 3 suku kata atau syllables, yaitu ma, kemudian h, kemudian lo. Yang mana setiap silabelnya itu berakhiran dengan huruf vokal, yaitu a, kemudian o. Kemudian huruf konsonannya nggak boleh gandeng. Di situ M, H, sama L-nya nggak gandeng ya, teman-teman. Dia terpisah oleh huruf A. Jadi yang alfa ini kemungkinan adalah kata dalam bahasa Hawaii karena dia mengikuti aturan bahasa Hawaii. Jadi bukan yang alfa jawabannya karena kita disuruh nyari yang bukan kata dalam bahasa Hawaii. Gitu ya. Kalau yang Bravo, mahi-mahi. Nah, itu ada 4 suku kata, yaitu ma, kemudian hi, kemudian ma, kemudian hi. Setiap suku kata berakhiran dengan huruf vokal, yaitu a, i, dan huruf konsonannya itu nggak gandeng. MH itu nggak gandeng ya. Otomatis yang Bravo juga mengikuti aturan bahasa Hawaii. Nah, pertanyaan tadi adalah yang bukan kata dalam bahasa Hawaii. Berarti Bravo kan ya? Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Oke. Nah, sorry kok delta, maksud saya yang Charlie. Di situ ada Meklea. Nah, di situ ada yang di garis bawah itu yaitu huruf K sama L. Yang mana K sama L itu dua-duanya adalah konsonan dan aturan bahasa Hawaii itu konsonan tidak boleh gandeng. Seperti itu. Jadi jawabannya yang Charlie, yaitu yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii ya Meklea itu karena apa namanya gandeng gitu ya. Mahalo, thank you, you're welcome. Gimana caranya bilang aduh sorry teman-teman. You're welcome. Jadi mahalo, thank you. Nah itu tadi ya, sorry saya sampai lupa tadi. Nah itu adalah jenis soal inference. Jadi teman-teman disuruh menebak atau membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan berdasarkan informasi. Kadang informasinya itu cuma kecil, teman-teman. Petunjuk itu kadang cuma satu vocab. Nah, atau satu kata maksud saya. Nah, kadang itu juga seperti ini, yang panjang atau yang banyak petunjuknya. Jadi nggak pasti. Yang pasti teman-teman harus memahami kata kunci yang ditanyakan. Dan kadang petunjuk teman-teman di soal itu adalah kata probably atau mungkin. Kalau nggak gitu kata infer. Artinya menarik kesimpulan. Kalau nggak gitu imply. Kalau nggak gitu selain possibly apa ya teman-teman? Likely. Seperti itu. Nah, kemudian jenis soal kedua itu adalah transisi. Nah, sebenarnya transisi itu bukan jenis soal ya, teman-teman. Transisi itu adalah bagian kalimat, bagian teks. Jadi misalkan ini teks. Misalnya ada 2 paragraf ya, paragraf 1, kemudian paragraf 2 misalnya. Nah, transisi itu sebenarnya adalah penghubungnya. Jadi misalkan paragraf 1 dan paragraf 2 itu penghubungnya adalah kalimat tengah-tengahnya. Jadi transisinya itu adalah di kalimat pertama, paragraf 2 atau kalimat terakhir paragraf 1. Itu yang disebut dengan transisi, teman-teman. Nah, fungsinya transisi itu apa? Fungsinya transisi itu adalah menjembatani. Kalau di kalimat itu namanya kayak conjunction gitu, teman-teman. Ya, jadi transisi ini dia adalah yang menjembatani ide atau gagasan supaya kalau kita baca teksnya atau ganti paragraf itu nggak tiba-tiba berubah topik. Nah, itu namanya transisi, teman-teman. Nah, transisi ini bisa kita pakai untuk menjawab salah satu soal reading, yaitu ketika teman-teman diminta untuk menebak kira-kira sebelumnya teks ini atau preceding the passage
gitu ya. Atau ya paragraph preceding the passage gitu ya teman-teman. Jadi di sini nih kalau kita masukkan paragraf lagi membahas tentang apa? Itu preceding. Preceding. Sorry, mohon maaf, E-nya satu ya teman-teman. Preceding, E-nya satu aja, maaf. Atau paragraf setelahnya, itu following. Jadi the paragraph following the passage most probably discusses, misalnya gitu. Jadi following. Jadi kalau setelahnya itu following, kalau sebelumnya itu preceding. Jadi teman-teman disuruh nebak, kira-kira kalau sebelumnya teks kita masukkan preceding itu membahas tentang apa, atau kalau setelahnya teks kita masukkan paragraf, paragrafnya itu membahas tentang apa. Nah, kalau yang ditanyakan yang preceding, teman-teman baca kalimat paling atas, kalimat pertama. Kalau yang ditanyakan following atau setelahnya teks, teman-teman baca kalimat terakhir. Karena disitulah letak transisinya, gitu ya, atau jembatannya tadi, teman-teman. Nah, contoh soalnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena yang ditanyakan adalah yang mendahului teks ini atau sebelumnya teks ini, otomatis kita baca kalimat pertama sebagai transisinya. Nah, kalimat pertama berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan atau dari lautan itu membahas Davy Jones. Nah, tiba-tiba dia ngomong mitos yang lain, teman-teman, mengenai lautan. Berarti paragraf sebelumnya tadi ini sudah membahas tentang mitos yang lain juga, atau mitos tentang lautan juga, tapi bukan tentang Davy Jones. Karena Davy Jones ini disebut mitos yang lain atau mitos yang berbeda. Gitu ya. Nah, kalau kita cek yang Alpha sama Bravo itu salah. Kenapa? Karena ada nama Davy Jones. Davy Jones itu baru diperkenalkan di sini, teman-teman. Masa kita baru ngenalin di sini tapi sebelumnya udah diceritain, kan kebalik gitu ya. Harusnya dikenalin dulu ini namanya Davy Jones. Davy Jones itu gini-gini. Nah, ceritanya bagaimana? Baru di paragraf sebelumnya. Gitu ya. Nah, ini kebalik, nanti kalau sebelumnya udah bahas Davy Jones baru dikenalin di sini kan aneh gitu teman-teman kalau dibaca gitu ya. Makanya Alpha sama Bravo tidak bisa. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. Di situ disebutkan cerita atau kisah tradisional yang berbeda, maksudnya mitos gitu ya. Jadi mitos yang berbeda dari lautan atau mengenai lautan seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya seperti biasa ya, teman-teman coba dulu. Jangan takut salah, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Ada jawaban Bravo dan saya lihat semuanya menjawab Bravo. Mari kita cek ya. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena yang ditanyakan adalah yang mendahului teks, teman-teman baca kalimat pertama. Karena itu transisi yang paling dekat dengan paragraf yang mau kita masukkan. Oke. Kalimat pertama berbunyi, meskipun elang gundul adalah salah satu simbol nasional Amerika Serikat, elang gundul itu bukanlah satu-satunya. Karena ada lagi yaitu Uncle Sam yang dibahas di paragraf ini. Nah, otomatis paragraf sebelumnya tadi itu ngomongin tentang elang gundul. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo, elang gundul sebagai yang menyimbolkan gitu ya, atau yang menjadi simbol Amerika Serikat seperti itu. Izin mengulangi Kak, preceding baca paragraf maksudnya preceding itu gini teman-teman, kan soalnya ini paragraf yang preceding itu kalau diartikan paragraf yang mendahului teks ini. Jadi kalau di sebelumnya teks ini kita masukkan paragraf, itu membahas tentang apa?
Gitu ya. Nah, cara menjawabnya, teman-teman baca kalimat yang paling dekat dengan paragraf ini atau yang saya sebut tadi dengan namanya transisi. Letaknya di kalimat pertama di paragraf pertama. Karena itu paling dekat dengan paragraf yang mau kita tambahkan atau masukkan. Gitu ya. Makanya disebut dengan transisi atau jembatan atau konektor. Bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau yang ditanyakan adalah following, following itu the paragraph following this passage atau paragraf yang mengikuti teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, berarti setelahnya yang mengikuti itu setelahnya, teman-teman. Oke, berarti setelahnya itu membahas tentang apa? Maka teman-teman baca kalimat terakhir karena itu namanya transisinya atau jembatannya seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjut lagi, teman-teman. Dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya sudah habis. Dan sepertinya belum ada yang menemukan jawaban. Nggak apa-apa, kita bahas bareng, teman-teman. Nah, di situ soalnya berbunyi, nama dari komposisi atau karangannya Scott Joplin yang paling terkenal, itu kemungkinan datang dari, nah komposisi di sini artinya karangan ya, teman-teman, atau karangan lagu seperti ini. Kok nggak ada preceding atau following ya, Sir? Karena ada 2 jenis soal ya, tadi ada inference sama eh, transisi, teman-teman. Nah, ini yang inference. Nah, kalau yang transisi itu yang following preceding tadi. Nah, jadi kita cari di teks dulu. Jadi komposisi Scott Joplin yang paling terkenal itu kalau kita scan dan skim itu muncul di kalimat terakhir. Kalimatnya berbunyi, di sanalah dia mulai menulis komposisinya yang berjumlah lebih dari 500 itu. Yang kemudian dia produksi. Maksudnya produksi itu dijadikan lagu gitu ya. Nah, yang terkenalnya atau lagu yang terkenalnya, yang paling terkenalnya adalah Maple Leaf Rag. Nah, pertanyaannya itu adalah, nah dari mana nama Maple Leaf Rag ini? Kita cari yang paling dekat, teman-teman. Nah, yang paling dekat dengan kalimat ini adalah kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbunyi, salah satu dari pekerjaan-pekerjaan regulernya atau pekerjaan rutinnya gitu ya, adalah di Maple Leaf Club in Sedalia, Missouri. Nah, Maple Leaf Club itu apa? Kalau teman-teman penasaran lagi, dibaca lagi kalimat sebelumnya. Jadi kalimat sebelumnya berbunyi, terlahir di tahun 1868 ke keluarga budak gitu ya. Jadi memang di Amerika Serikat dulu itu banyak perbudakan gitu teman-teman. Diperbudak gitu ya. Nah, Scott Joplin itu mencari penghasilan gitu ya dari umurnya yang sangat masih belia, sangat kecil gitu. Dengan cara memainkan piano di bar. Nah, bar di sini bukan berarti jeruji besi ya. Bar di sini maksudnya adalah tempat hiburan malam atau semacam night club atau diskotik gitu ya, teman-teman. Di sepanjang Sungai Mississippi. Nah, salah satu dari pekerjaan-pekerjaan rutinnya, kan tadi di klub ya, adalah di Maple Leaf Club di Sedalia, Missouri. Jadi Maple Leaf Club ini adalah tempat orang-orang hiburan malam atau bars. Nah, kalau kita cek pilihan A, B, C, D, jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. The name of saloon, saloon kalau O-nya 2 itu artinya tempat hiburan malam. Teman-teman boleh cek di kamus. Tapi kalau O-nya 1 itu tempat keramas, tempat
potong rambut gitu ya, sama kayak barbershop. Tapi kalau salon salon yang O-nya satu itu bukan cuma potong rambut, kadang mewarnai, kadang dan seterusnya itu salon, ramas gitu-gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang alfa teman-teman. Jadi nama dari sebuah klub malam di mana dia tampil. Kalau yang Bravo, pohon maple, maple itu yang daunnya itu warnanya oranye atau merah, teman-teman, ketika di musim gugur. Biasanya itu di Kanada. Karena memang itu jadi identitasnya Kanada gitu ya. Nah, tapi bukan itu, teman-teman. Jadi bukan gara-gara maple tree ya. Maple leaf di situ hurufnya besar. Itu adalah nama. Nama dari klub malam. Namanya memang maple leaf atau daun maple. Seperti itu. Kalau diartikan, tapi nggak perlu diartikan karena dia nama gitu ya. Jadi bukan yang Bravo, kalau yang Charlie, nama dari kota di mana dia dilahirkan. Nah, kita nggak tahu teman-teman, dia dilahirkan itu di mana. Yang pasti dia dilahirkan ke keluarga budak seperti itu pada waktu itu gitu ya. Nah, tapi kotanya di mana nggak tahu. Yang ada di mana dia bekerja, bukan di mana dia dilahirkan. Charlie bukan. Kalau yang Delta, sekolah di mana dia belajar bermain piano. Nah, kita nggak tahu dia belajar piano di sekolah apa ya kan? Di situ dia disebutkan bermain piano itu di bar itu bukan untuk sekolah tapi untuk mencari penghidupan. Intinya mencari eh, penghasilan seperti itu, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alfa. Oke. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Bravo, Charlie, dan Delta. Kita cek teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mengikuti teks ini kemungkinan membahas. Nah, karena yang ditanyakan paragraf yang mengikuti teks ini, artinya kita disuruh nebak kalau di setelahnya teks ini kita masukkan paragraf lagi, paragrafnya itu membahas tentang apa. Nah, caranya gampang karena di setelahnya, karena diminta menebak setelahnya, kita baca kalimat yang terdekat, yaitu kalimat terakhir. Kalimat terakhir tadi disebutkan kalau ini ngomongin komposisinya Scott Joplin yang banyak itu ya, teman-teman. Yang kemudian dia hasilkan, yang mana komposisi yang paling terkenalnya itu adalah Maple Leaf Rag. Nah, berarti paragraf setelahnya ini pasti nggak jauh-jauh dari komposisinya Scott Joplin, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya. Jadi the numerous compositions of Scott Joplin. Jadi komposisinya Scott Joplin yang banyak itu. Jadi di sini dibahas lebih lanjut seperti itu. Oke, lanjut lagi ke sebentar. Berarti kalau following paragraf langsung baca paragraf akhir aja langsung. Betul, teman-teman. Karena itu transisinya, ya. Nah, ini yang dari soal asli TS. Teman-teman coba dulu. Waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya habis, teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, apa yang bisa ditarik kesimpulan dari teks ini mengenai jumlah dari batu bara yang diambil gitu ya di zaman modern dibandingkan dengan jutaan tahun yang lalu. Nah, teman-teman disuruh membuat perbandingan tentang jumlah batu bara sekarang dengan jumlah batu bara yang ada di masa lalu, teman-teman. Nah, itu kalau teman-teman cari informasinya itu dibahas di paragraf terakhir. Paragraf terakhir itu menyebutkan cadangan-cadangan yang banyak dari batu bara dan minyak bumi itu sebenarnya masih ada di dalam tanah. Tapi harga yang harus dibayarkan itu semakin apa ya, semakin meningkat dengan pasti atau dengan drastis gitu ya, teman-teman. Entah itu dalam hal dolar, maksudnya dalam uang gitu ya, dalam istilah finansial dan juga dalam kasus environmental atau lingkungan. Jadi risiko terhadap lingkungan maksudnya gitu. Nah, cadangan-cadangan eee, yang dengan mudah diakses itu telah dieksploitasi dan yang baru atau cadangan yang baru itu akan sangat mahal untuk dicari dan juga untuk dikerjakan atau diproses. Nah, jadi kesimpulannya gini, teman-teman di sini diminta untuk membuat ini ya, logika ya. Jadi kalau misalnya zaman dulu itu kan enak nyarinya gitu ya. Jadi nyarinya itu nggak mahal, juga nggak merusak lingkungan gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau mencari minyak dan batu bara, itu resiko terhadap jumlah uang yang kita keluarkan dan juga resiko terhadap lingkungan itu semakin tinggi, semakin naik, semakin meningkat. Nah, jadi dari situ teman-teman sudah bisa me apa namanya, me mengimajinasikan. Jadi kalau misalkan sesuatu itu yang mudah didapat dengan kalau sekarang itu jadi sulit didapat, itu berarti gimana jumlahnya, gitu ya. Nah, jawaban yang paling tepat, teman-teman, itu adalah yang Charlie. It is less. Jadi jumlahnya itu kurang daripada yang dulu, teman-teman. Kalau misalkan sama, harusnya nggak beda, usahanya juga nggak beda. Tapi di sini disebutkan kalau usahanya itu beda. Maksudnya usaha itu resiko, teman-teman. Resiko dalam hal dolar, maksudnya dalam hal finansial, dan juga dalam resiko terhadap lingkungan. Nah, kalau berbeda berarti ya nggak sama, tapi otomatis jumlahnya juga berbeda, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Caranya agar tahu letak pertanyaan di paragraf mana, gimana Min? Apakah harus dibaca semua? Yang saya sampaikan tadi ya, teman-teman di awal, karena memang ini saya comot dari, paket lengkap, gitu ya. Jadi otomatis ini adalah biasanya soal ini karena jawabannya di akhir, ini soalnya nanti misalnya nomor 10 biasanya, atau nomor 9 atau intinya akhir-akhir, teman-teman. Jadi soal-soal sebelumnya tadi itu pasti teman-teman sudah baca, paragraf atas-atasnya ini pasti udah dibaca, seperti itu. Nah, karena kebetulan ini memang, apa namanya, Eee, teman-teman tadi mungkin baca dari awal gitu ya, sampai sambil nyari tapi kok nggak ketemu ternyata di akhir. Nah, memang, scan dan skim perlu dilatih teman-teman, sampai teman-teman menemukan informasi yang ketemu. Tapi ketika real test nanti enak kok teman-teman. Satu teks itu nanti cara menjawabnya pasti urut. Nomor satu di sini, nomor 2 selanjutnya, nomor 3 selanjutnya, dan seterusnya. Nah, nanti kalau teman-teman jawab soal kok, "Loh tadi belum ada," tinggal nerusin aja, terakhir tadi misalkan sampai sini, lanjutkan lagi. Oh ketemu jawabannya. Nah nanti soal berikutnya pasti lanjutannya lagi atau masih di kalimat itu. Intinya nggak jauh-jauh seperti itu teman-teman. Berarti kalau pertanyaannya inverb itu cukup baca terakhir ya Sir? Bukan paragraf terakhir teman-teman. Jadi teman-teman scan dan skim dulu informasi yang ditanyakan itu letaknya di mana. Jadi kan menanyakan tentang jumlah batu bara ya. Yang mana itu bisa kita tarik dari kesimpulan paragraf terakhir. Seperti itu. Jadi bukan harus paragraf terakhir enggak, teman-teman. Tapi harus dicari dulu informasi itu letaknya di mana. Nah, itu tadi adalah jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman disuruh nebak. Ya, jadi harus mencari petunjuknya di teks, kemudian teman-teman harus gunakan analogi untuk membuat kesimpulan atau membuat tebakan. Seperti itu. Yang disebut dengan informasi tersirat. Memang paling sulit, teman-teman. Cuman kalau udah terbiasa, sekali lagi enak. Seperti itu.
Sebentar ya, ini saya ini dulu teman-teman.